Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal. Di Trenggalek, seorang pelajar menjadi korban pemerkosaan dua pria. Tindak asusila itu bahkan direkam tersangka hingga tersebar di media sosial. Dua pemerkosa remaja ini berinisial AN 30 tahun dan AG 43 tahun. Keduanya warga Kabupaten Trenggalek. Mereka diringkus karena mencabuli seorang pelajar berusia 16 tahun. Peristiwa berawal saat korban yang magang praktek kerja di sebuah bengkel berkenalan dengan salah satu pelaku. Dengan berbagai bujuk rayu, pelaku mengajak korban ke sebuah hotel dan memberinya minuman keras. Dalam kondisi mabuk, korban dicabuli dua pelaku. Tak hanya mencabuli, pelaku juga merekam tindak asusila mereka hingga tersebar di media sosial. Orang tua korban yang mengetahui video itu langsung melaporkannya ke polisi. Sekitar pada tanggal 23 Mei kemudian tersangka membujuk korban untuk bertemu di salah satu tempat hotel. Sebelumnya diajak ke kos-kosan, namun di tempat kos tersebut pemilik kos tidak menyetujui bahwa kedua orang ini untuk nyewa di situ, akhirnya pindah ke hotel. Setelah sampai dengan hotel, tersangka ternyata membawa temannya, satu orang lagi tersangka, sehingga perbuatan itu terjadi di salah satu hotel di Trenggalek ini, di mana tersangka merayu korban untuk melakukan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman penjara 15 tahun. Danus Kendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, terpergok mencuri di toko, seorang pria di Magetan babak belur dihajar massa. Warga kesal kepada pelaku lantaran sempat menganiaya korbannya. Selamat Riyadi, 41 tahun warga Buluharjo Magetan, babak belur diajar warga usai tertangkap basah mencuri di sebuah toko di Desa Durenan, Kecamatan Blausan, Kabupaten Magetan, Sabtu. Pelaku awalnya mencuri uang di toko kelontong milik Marsini. Tak hanya mencuri ponsel, pelaku juga tega menganiaya korbannya. Usai mencuri, pelaku kabur dan bersembunyi di hutan. Warga yang marah langsung memburu pelaku. Setelah dicari, pelaku ditangkap malam harinya dan jadi bulan-bulanan warga. Dia udah ngambil uang ditaruh dalam tas. Terus dalam posisi ibu mempergoki malingnya itu udah ambil uang. Terus mungkin malingnya kaget, panik. Terus ibu sempat dianiaya itu, terus ambil HP-nya ibu diambil, dibawa kabur. Sejak siang. Akhirnya ketemu malamnya itu. Ya, ketemu malam sekitar tertangkap di sini sekitar jam 11-an. Karena kan paling ya saya nggak tahu ya. Perkiraan sembunyi di semak-semak sana. Karena luka yang parah, pelaku dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman. Saat ini pelaku sendiri dibawa kemana? Setelah kami lakukan cek TKP dan mendatangi TKP tersebut, kami lakukan pengamanan dan kemanusiaan. Kami juga langsung segera mengamankan, dibawa ke pertama ke puskesmas, kemudian dari puskesmas untuk dikirim ke rumah sakit. Polisi menyita barang bukti uang senilai Rp160.000 dan ponsel curian, serta obeng yang digunakan untuk membobol toko. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Kita ke informasi lain, saudara. Memanfaatkan momen pengurasan Bendung Boyolangu, ratusan warga di Tulungagung beramai-ramai berburu ikan mabuk di sungai. Kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun tersebut selalu ditunggu-tunggu dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Bendungan Boyolangu Tulungagung diserbu warga pada Minggu siang. Ratusan warga memadati area bendungan dan sepanjang aliran sungai pembuangan untuk berburu ikan. Dengan menggunakan alat penangkap ikan tradisional, mereka beramai-ramai berburu ikan yang mabuk terbawa arus. Akibat pengurasan bendungan atau warga sekitar menyebutnya peladu.
Kegiatan yang menjadi momen tahunan ini selalu ditunggu-tunggu warga. Selain menangkap ikan menggunakan alat berupa jaring, tidak sedikit warga yang mencari ikan dengan tangan kosong atau gogo. Bagi sebagian orang, gogo beramai-ramai menjadi kepuasan tersendiri. Yani, salah seorang warga, mengatakan berburu ikan saat air bendungan dikuras selalu ditunggu-tunggu. Meski ikan yang diperoleh tidak banyak, keseruan saat memburu ikan beramai-ramai menjadi hiburan tersendiri. Nyari ikan mulai jam berapa, Pak? Jam 9. Alatnya apa aja, Pak? Alatnya itu siro tuh, jaring siro. Dapat banyak, Pak? Itu sedikit. Ikannya apa aja, Pak, yang didapatin tadi? Manila, ikan apa ini? Jaringan. Apa di garingan, monto, udang. Rencananya dijual apa dimakan? Nah, ini untuk lauk. Untuk lauk goreng ini nanti. Hal senada disampaikan oleh warga lainnya. Selamat, pria asal Sumatera yang baru pertama kali ikut berburu ikan. Ia merasa sangat terhibur. Kok nyari ikan di sini kenapa nih tadi, Pak? Oh, ceritanya sambang anak, Pak, dari Sumatera ke Jawa, Pak. Terus dapat informasi ada apa namanya nih, Pak? Ladung nggih, tumut. Dengan apa nyarinya nih tadi? Kalau di sana ini namanya serok, Pak. Serok. Dapat banyak. Lumayan lah, Pak. Cukup kalau untuk sendirian, Pak. Pengurasan bendungan Boyolangu ini dilakukan setiap tahun. Selain untuk membersihkan sedimen lumpur di dasar bendungan, pengurasan waduk juga untuk mengeringkan lahan persawahan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, Anda penikmat kuliner belut? Di Surabaya ada penjual belut goreng yang selalu ramai diserbu pembeli, yakni Belut Bu Yuli. Belut goreng disajikan dengan sambal pedas dan gorengan bawang putih sehingga diyakini menambah rasa gurih dan sekaligus sebagai penawar kolesterol. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Warung belut goreng di Jalan Kertajaya, Surabaya ini setiap hari tak pernah sepi pembeli. Belut goreng yang disajikan dengan sambal dan bawang putih dijamin bisa menggugah selera makan Anda. Untuk membuat kuliner ini, pertama belut dibumbu dengan garam, kemudian direndam dengan bawang putih agar tidak amis. Setelah bumbu meresap, belut digoreng hingga matang atau berwarna kecoklatan. Setelah matang, belut siap disajikan dengan sambal yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Irisan bawang putih goreng lalu ditambah lalapan. Bawang putih ini diyakini juga bisa sebagai penawar kolesterol pada belut. Saya suka, enak, Pak. Harganya standar. Ini tadi pesen apa, Pak? Belut apa, Pak? Belut goreng kering. Untuk sambal sendiri gimana, Pak? Kalau untuk sambal enak juga sih. Hampir ini ya, hampir sama sebenarnya. Cuman di sini terasinya nggak terlalu banyak soalnya. Saya suka yang itu soalnya. Warung makan ini setiap hari bisa menghabiskan 1 kuintal hingga 1,5 kuintal belut. Yang membedakan dengan restoran lainnya atau warung lainnya apa di sini? Mungkin kalau masalah perbedaan kan tergantung dari masing-masing penikmatnya kan gitu kan ya. Mungkin ya kalau di sini harganya mungkin agak menjangkau lah gitu, dibandingkan yang lain kan gitu. Jika penasaran ingin mencicipi kelezatan rasa belut goreng ini, Anda tak perlu terlalu dalam merogoh kocek. Pasalnya seporsi belut goreng dijual Rp26.000 hingga Rp31.000. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, ratusan pembalap downhill dari dalam maupun luar negeri meramaikan event Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2023. Para peserta saling beradu kecepatan, mengayuh sepeda dan memacu adrenalin di sirkuit Gantasan Bike Park di kaki Gunung Ijen yang menantang. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda.
Sebanyak 350 pembalap downhill dari Indonesia dan 3 negara seperti Australia, Malaysia, dan Singapura beradu skill di sirkuit Gantasan Bike Park di kaki Gunung Ijen, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Minggu sore. Event bertajuk Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2023 ini merupakan perhelatan olahraga nasional. Ratusan peserta downhill terbagi menjadi 15 kategori, mulai dari pemula, expert, hingga kategori elit. Mereka saling memacu adrenalin di sirkuit penuh rintangan sejauh 1,8 km. Berada di ketinggian 900 hingga 1100 meter di atas permukaan laut, para pembalap disuguhi rintangan saat melaju di kecepatan rata-rata 60 hingga 70 km per jam dalam waktu rata-rata 3 menit. Di lintasan yang sebelumnya diguyur hujan menjadi licin sehingga memaksa peserta lebih berhati-hati. Sebagian peserta terjatuh ketika melewati lintasan Rock Garden. Menaklukkan lintasan di Gantasan Park ini bukanlah perkara mudah, dibutuhkan keahlian tersendiri. Sebenarnya bukan trik ya Mas, keseluruhan sama, atlet-atlet pasti mereka melakukan latihan teratur, istirahat yang teratur, tentunya ya disiplin juga. Ya. Sudah berapa kali ikut di Gantasan? Gantasan itu sudah 3 kali. Waktu tahun kemarin ke Jurnas di sini. Jurnas ya? Ya. Ini baru yang ketiga? Ya, betul. Treknya Mbak, yang sulit di mana Mbak? Hampir keseluruhan, mungkin kalau hujan lebih sulit Mas, karena kan settingan trek di atas sama yang di bawah itu beda. Bawah kering, di atas licin. Ya kesulitan radar mungkin dari settingan, segi settingan sama balancing ketika kena licin itu. Final run dari Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2023. Total peserta total 350 peserta yang terdiri dari 4 negara, 1 Indonesia, 2 Australia, 3 Malaysia, 4 Singapura. Mas, ini kan trek baru ya Mas ya? Apa aja Mas yang dilewati oleh peserta? Ya, peserta melewati satu pertama wall ride. Wall ride ada gap kayu, ada juga double jump, ada yang sangat menantang yaitu Rock Garden kita. Rock Garden kita itu sangat menantang, sangat besar-besar dan sangat itu membuat peserta kesulitan melewatinya di situ. Untuk rutenya Mas berapa jam? Untuk rutenya total 1,8 km. Lomba yang digelar 2 hari mendapat sambutan yang baik dari para peserta dan pecinta sepeda gunung karena lintasannya yang menantang. Para peserta mengikuti event ini selain untuk menjajal sirkuit baru, juga sebagai ajang silaturahmi antar pembalap. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Meriahnya tradisi Larung Sembonyo masyarakat pesisir pantai Sidem Tulung Agung. Saudara, simak selengkapnya selesai jeda.